disampaikan juga oleh Bapak YK dan Bapak Fadli Afriyadi. Mungkin langsung saya persilakan kepada Bapak YK Hendra Fatika untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Eni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon maaf, waktu konferensi pers molor hampir 1 jam 8 menit dari jadwal yang semula akan dilaksanakan pada jam 2. Hal ini disebabkan karena kawan-kawan Ombudsman Perwakilan Banten baru merampungkan penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Kawan-kawan, perlu saya sampaikan bahwa investigasi terkait pagar laut ini dilakukan oleh kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Jadi bukan oleh kantor pusat, Ombudsman kantor pusat ya. Bukan oleh pusat, tetapi oleh kantor Ombudsman Provinsi Banten, oleh kantor perwakilan, ya, kantor perwakilan Ombudsman Provinsi Banten. Mengapa demikian? Karena kami tentunya fokus terhadap sumber informasi yang mengeluhkan persoalan pagar laut ini dan lokusnya adalah di Provinsi Banten. Nah, ini perlu saya sampaikan karena jangan sampai nanti ini ekspektasinya kemana-mana. Jadi perlu saya sampaikan di sini yang melakukan investigasi itu adalah kantor perwakilan Ombudsman Provinsi Banten. Mengapa? Karena laporannya dari masyarakat daerah Kronjo yang ada di wilayah Provinsi Banten. Nah, yang kedua, ini perlu saya sampaikan juga, ini sebagai pembuka, karena nanti saya akan persilahkan tentunya Pak Fadli sebagai Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten untuk menyampaikan hasil-hasil. Yang kedua, bahwa yang kami investigasi fokus terhadap fungsi pengawasan DKP Provinsi Banten. Mengapa? Karena asumsinya adalah adanya dugaan maladministrasi. Nah, kalau dugaan maladministrasi, maka satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pemanfaatan ruang wilayah laut sepanjang 12 mil dari pinggir pantai itu adalah kewenangannya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten. Jadi yang kami uji itu adalah kewenangannya untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Di luar daripada itu, isu yang beredar kan sudah merujuk kepada potensi pidana. Gitu. Nah, Ombudsman tidak masuk ke arah sananya. Kenapa? Karena itu bukan kewenangan Ombudsman. Saya harus perlahan-perlahan menyampaikan. Karena banyak juga masyarakat yang tidak paham apa sih itu peran Ombudsman. Jadi yang kami ingat. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, terus pagar yang sepanjang 30 km itu apakah kesalahan murni Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Jadi, kalaupun itu adalah misalnya kesalahannya Dinas Provinsi Bapak, apakah itu adalah mutlak pembangunan 30 km itu ya, pagar laut itu kesalahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten? Tentu tidak. Namun dalam investigasi ini Ombudsman hendak menguji kewenangan yang dilakukan oleh DKP dalam melakukan fungsi pengawasan. Nah, yang ketiga, tentunya nanti dari hasil-hasil yang disampaikan, nah, Ombudsman juga mencatat bahwa isu ini pada akhirnya menjadi isu nasional.
Yang tentunya publik pun juga menunggu bagaimana hasil investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman, meskipun itu hanya menguji kewenangan fungsi pengawasan. Tentunya publik harus tahu agar semuanya menjadi terang benderang, karena persoalan ini bukan saja sudah tidak hanya lagi ditindaklanjuti oleh Ombudsman, KKP sudah bertindak, TNI Angkatan Laut juga sudah bertindak, dan kami mengucapkan terima kasih atas respon cepat dari TNI Angkatan Laut. Kementerian ATR BPN juga sudah memberikan pernyataan terkait misalnya sertifikat HGB di daerah, di Desa Kohot, gitu. Nah, jadi Ombudsman sesuai dengan fungsinya, nah ini saya sebutkan di dalam pasal 8 ya. Kewenangan Ombudsman pasal 8 poin ayat 1G itu disebutkan bahwa demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi demi kepentingan umum. Dan kami melihat karena Presiden Republik Indonesia sudah memberikan perintah bongkar dan usut, jadi saya pikir apa yang dilakukan Ombudsman kali ini dalam rangka mendukung tegaknya marwah dari perintah Presiden dalam rangka membongkar dan mengusut. Nah, jadi itu alasan yang ketiga. Yang keempat, tentunya karena tadi disebutkan bahwa Ombudsman yang melakukan investigasi itu adalah kantor perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, ada kewenangan investigasi yang dibatasi. Misalnya tidak boleh tindakan korektifnya itu ditetapkan kepada institusi pusat, karena yang berhak untuk menetapkan itu adalah Ombudsman Pusat. Begitu juga, begitu didalami lagi bahwa ternyata ada persoalan-persoalan, misalnya ada indikasi kuat terkait dengan pidananya, misalnya ada indikasi kuat terkait perlunya evaluasi terhadap PSN itu sendiri, maka hal ini nanti akan menjadi sumber bagi Ombudsman Pusat untuk menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh kantor perwakilan Ombudsman Banten. Nah, jadi dalam rangka seperti ini kami juga nanti akan sampaikan, oh berarti kalau ada temuan-temuan yang itu nantinya harus Ombudsman Pusat yang menindaklanjuti, maka nanti akan ditindaklanjuti. Bapak Ibu, semua yang saya hormati, saya YK Hendra Fatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia yang menangani substansi ekonomi 1. Perlu saya sampaikan, di sini yang menjadi persoalan ekonomi 1 itu apa saja, ruang lingkupnya, perdagangan, perindustrian, logistik, pertanian pangan, sektor keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan pajak, bea dan cukai. Nah, Banten, selain itu saya pun juga mengampu wilayah Provinsi Banten. Jadi saya sebagai anggota Ombudsman mengampu 5 wilayah, yaitu salah satunya Banten. Jadi mengapa saya masuk di sini? Karena Banten mengampu wilayah. Banten adalah daerah yang saya ampu, artinya seluruh apa yang dilakukan di Banten itu secara otomatis menjadi tanggung jawab saya. Nah, yang kedua yang kami lihat di sini adalah persoalannya adalah karena persoalan mata pencaharian. Jadi kami masuk bukan persoalan HGB-nya. Jadi Ombudsman itu masuk bukan mau melihat persoalan HGB, adalah persoalan mengapa ada pagar yang mengganggu mata pencahari para nelayan. Nah, tentunya sesuai dengan definisi daripada maladministrasi, bahwa maladministrasi itu adalah perbuatan melanggar hukum, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintah yang di dalamnya menimbulkan kerugian material atau material, maka kami pun juga menghitung. Kalau waktu di awal saya menyampaikan baru dugaan, maka pada kali ini akan disampaikan berapa sebetulnya kerugian yang dialami oleh nelayan. Tentunya ini perhitungan yang sifatnya bukan matematis ansih,
lebih kepada pendekatan untuk menduga terhadap kerugian yang dialami. Adapun jumlah kerugian yang secara pastinya tentunya itu harus dihitung satu persatu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya nanti ada evaluasi yang akan disampaikan, dan terakhir tentunya akan ada tindakan saran apa yang akan ditindaklanjuti pasca kegiatan ini. Apakah Ombudsman berhenti di sini atau akan ada tindak lanjut lagi? Nah, nanti akan disampaikan dalam paparan yang akan disampaikan oleh Saudara Fadli Afriyadi, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Dengan demikian waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih Pak Yeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Yeka Hendra Pratika selaku pimpinan dan pengampu untuk wilayah Banten, rekan-rekan media yang berbahagia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf waktunya terlambat 1 jam ya dari yang kita rencanakan. Baiklah, kami akan menyampaikan laporan ya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Banten terkait permasalahan pagar laut di Kabupaten Tangerang yang merugikan perekonomian nelayan, petambak dan masyarakat sekitar. Lanjut, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, Ombudsman adalah lembaga pengawas pelayanan publik, di mana sesuai dengan undang-undang tugas kami berwenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD dan pemerintah daerah. Ya. Dalam tugas dan wewenang Ombudsman itu salah satunya adalah inisiatif pemeriksaan atas prakarsa sendiri. Nah, untuk masalah ini meskipun kami mendapatkan aduan dari masyarakat, tapi karena berbagai pertimbangan akhirnya kami lakukan sebagai investigasi pemeriksaan atas prakarsa sendiri. Lanjut. Sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009, pelayanan publik itu meliputi pelayanan jasa, pelayanan administratif, dan pelayanan barang. Nah, pagar laut ini kami yakini adalah bentuk pelayanan publik. Kenapa? Karena ini terkait bagaimana akses para nelayan dalam memenuhi kehidupannya. Jadi dengan adanya pagar laut ini maka terganggulah ya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupannya, perekonomiannya, sehingga kita menganggap ini adalah terkait dengan pelayanan publik. Lanjut. Maladministrasi ini sendiri mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, itu adalah perilaku perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum, melampaui wewenang, ya menggunakan wewenang untuk tujuan lain, kelalaian, pengabaian kewajiban yang menimbulkan kerugian material dan imaterial. Untuk kerugian itu sudah nyata, tentu sudah ada ya dari awal kita sudah sampaikan, nanti kami akan sampaikan juga. Tinggal kita sekarang memastikan bagaimana, apakah memang bentuk maladministrasinya ini terbukti atau tidak. Bapak Ibu, ya awal laporan adalah 28 November dan 2 Desember 2024 kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan pagar laut di Kecamatan Kronjo. Jauh sebelumnya sebenarnya kami sudah dapat juga informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan tentang adanya pagar laut di kawasan Kronjo yang memang sudah dihentikan juga sebelumnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun tanggal 28 November ini kami mendapatkan informasi ternyata masih ada. Sehingga tanggal 5 Desember 2024 kita bersama Bapak Yeka Hendra Pratika melakukan kunjungan lapangan dan melakukan pengecekan atas keberadaan pagar laut yang memang masih ada, dan semua saya yakin teman-teman sudah tahu. Lanjut. Proses pemeriksaannya, kami melakukan pemeriksaan perundang-undangan, salinan dokumen, 2 kali kunjungan lapangan, ya, lalu mengundang keterangan ahli dari Pusat Kajian Laut Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB, lalu
hampir semua pihak sudah kami undang, ya, semua pihak yang terkait dan terlapor sudah kami undang, dari DKP Provinsi Banten, Kemenko Perekonomian, KKP Atar BPN, KLH, Kanwil BPN Banten, dan Kantah Kabupaten Tangerang. Baik apakah undangan itu memang pemeriksaan di tempat atau kunjungan bersama di lapangan. Ya, dua-duanya atau sebagian diantaranya sudah diikuti oleh para pihak tersebut. Lanjut. Nah, berdasarkan perhitungan kami, ya, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi. Itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari, ya, lalu hasil tangkapan yang berkurang, ya, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkaran. Jadi terhitung dari Agustus 2024 sampai dengan Januari 2025. Ya, kita tidak bisa mendapatkan angka yang pas karena kita tidak melakukan sensus, ya. Kita cuma melakukan wawancara dengan beberapa nelayan yang kita harap itu mewakili, ya, dari kerugian yang dialami oleh nelayan. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, sebelum itu, oke. Temuan pendapat pertama adalah kami menyatakan bahwa memang ada maladministrasi. Ya. Kami mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan DKP di saat mendapatkan laporan masyarakat, langsung melakukan kunjungan lapangan, melakukan penghentian di saat panjangnya masih 10 km, berkoordinasi dengan KKP, ya. Tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan 22 Januari kemarin baru lakukan pembongkaran. Dengan kami memahami dengan segala keterbatasannya, baik dari sisi sumber daya dan segala macam, KKP sudah berupaya. Tapi upaya itu ternyata belum maksimal dengan kenyataan bahwa membutuhkan waktu yang lama untuk pembongkaran dan panjang yang semakin bertambah dibanding saat dihentikan. Untuk itu, kita meminta agar DKP mengkoordinir, mendorong, menuntaskan penertiban pembongkaran pagar laut yang saat ini masih tersisa. Informasi terakhir kan sekitar 11 km, ya, agar dituntaskan, diselesaikan. Yang kedua, berkoordinasi dengan pihak terkait dua atau KKP maupun aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti adanya indikasi pemanfaatan ruang laut baik secara administratif maupun pidana sebagai salah satu upaya penegakan hukum, pencegahan serta pemberian efek jerah. Kita juga memahami bahwa fungsi pengawasan wilayah tidak hanya DKP tapi juga ada instansi vertikal dan instansi pusat lainnya yang memiliki tugas di sana. Tapi bagaimanapun sesuai dengan undang-undang, ya, bahwa 12 mil watt itu memang merupakan tanggung jawab wewenang dari kelolaan dari pemerintahan daerah. Lanjut. Yang kedua, kita meyakini ada indikasi yang kuat bahwa keberadaan pagar laut ini adalah dalam rangka upaya menguasai ruang laut. Ya. Adanya dokumen yang menunjukkan adanya permintaan atau upaya penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Kohon yang sebagian sudah terbit atau seluruhnya sudah terbit. Kami kan tidak bisa membandingkan dengan 263 bidang yang sudah terbit dan 50 yang sudah dicabut. Tapi pengajuan itu 370 hektar. Nah, pihak yang sama atau lembaga yang sama yang mengajukan itu mengajukan kembali seluas 1.415 atau hampir 1.500 hektar yang itu berdasarkan peta yang diberikan, ya, itu ujung terluarnya yang mereka ajukan itu sama persis dengan pagar laut. Jadi yang digambar itu yang peta ini dari BG. Jadi peta ini dari BG, kita mendapatkan dokumen pengajuan untuk haknya permintaan itu, lalu kita minta di overlay oleh BG dan muncul bahwa yang garis terluarnya sama persis dengan garis pagar laut, sehingga kita meyakini bahwa itu adalah munculnya pagar laut ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pengajuan hak di laut.
ya, yang modusnya adalah bagaimana menaikkan status girik menjadi tanah, sama seperti yang terjadi di Kohot. Coba Pak Badli dipertegas lagi bahwa pengajuan yang 1415 itu adalah yang diarsir garis pink itu. Ya, yang diarsir itu pada daerah itu adalah daerah yang diajukan, dan itu sama persis dengan daerah pagar laut. Jadi batas ujungnya itu adalah yang berwarna pink itu. Nah, itu adalah batas bagian terluar dari pagar laut. Nah, dan itu jadi pengajuannya itu sama persis dengan pagar laut. Ya, salah satu suratnya menyatakan bahwa guna mengidentifikasi kepemilikan pertama, artinya adalah pengajuan girik menjadi hak, maka mereka akan membangun secara tradisional sekatan-sekatan berupa cerucuk dari bambu. Ya, itu dinyatakan jelas dari surat pengajuan tersebut, akan membangun secara tradisional berupa cerucuk-cerucuk dari bambu, ya, yang menyerupai sekatan-sekatan sehingga memudahkan identifikasi. Kami menenggarai identifikasi di sini adalah pengukuran. Karena kalau enggak gimana cara mengukurnya kan? Batasnya tidak ada. Ya, jadi kita meyakini bahwa ada indikasi yang sangat keterkaitan antara pengajuan ini, dan keterkaitan yang sangat kuat antara pengajuan yang pertama dengan yang kedua. Pengajuan yang pertama adalah yang di Kohot yang sudah terbit. Pengajuan yang kedua, ya, meskipun dari teman-teman BPN menyatakan belum masuk suratnya, ya, tapi proses ke Kementerian KKP itu sudah dilakukan, ya. Sudah dilakukan, meminta apakah di sana termasuk wilayah laut atau bukan. Nah, itu sudah ditindaklanjuti oleh KKP dengan menyatakan itu bukan. Hal yang sama ternyata terjadi juga yang di Kohot, tapi kan tetap timbul. Jadi kita mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi pidana tersebut. Ya, ini indikasinya, dan tentu saja terkait dengan pengajuan perizinan dan segala macam itu tentu harus didalami lagi. Ya, karena ini melibatkan 16 desa dari 6 kecamatan yang mengajukan surat untuk dilakukannya pengukuran dan pemastian apakah itu memang dilakukan ada di area laut atau bukan. Nah, kami juga mencatat ada beberapa indikasi pidana yang lainnya. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, itu pagar tidak berizin, ya, potensi dampak terhadap lingkungan, gangguan ketertiban umum, kerugian masyarakat yang kami perkirakan minimal adalah sebesar 244 miliar, adanya upaya penguasaan ruang laut yang dibuktikan dengan beberapa dokumen yang kita peroleh, dan adanya peredaran 2 surat yang diduga palsu yang digunakan untuk mendukung upaya, ya, pengajuan mendapatkan wilayah ruang laut tersebut. Ya. Jadi kita berharap dan berkeyakinan ini indikasi kuatnya pagar laut itu motifnya adalah penguasaan ruang laut. Ya, makanya jangan sampai yang 1.500 itu tetap ditindaklanjuti, ya, sehingga terulang lagi kejadian yang di Kohot. Terus, dan yang berikutnya adalah bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman berpendapat bahwa pagar laut tersebut berada di 5 kecamatan dari 6 kecamatan yang ada PSN-nya. Jadi berada di luar, di depannya, ya, wilayahnya. Sehingga PSN, pagar laut, dan PIK menjadi satu isu yang berkelindan, bercampur baur. Nah, kita mendapatkan pengakuan dari nelayan, dari masyarakat. Di saat kita bicara nih pagar, mereka berkeyakinan ini semua berkaitan. Kenapa? Karena kami melihat ada ketidakjelasan, kesimpang siuran informasi di masyarakat. Untuk itu kita mendorong bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap PSN-nya, khususnya terkait dengan, ya, kejelasan informasi, bahkan sampai sekarang lokasinya dimanapun itu masih jadi perbincangan. Sehingga di awal itu selalu jadi pertanyaan, ini pagar laut ada di PSN atau bukan? Karena nggak jelas, ya, di masyarakat PSN-nya ada di mana. Ya. Karena dampak berkelindannya informasi yang tidak jelas, akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memuluskan, ya, apapun upaya-upaya yang tidak sesuai dengan semestinya yang berada di sekitar wilayah tersebut. Ya. Sehingga kita mendorong perlunya evaluasi terhadap PSN serta upaya untuk menyampaikan secara jelas kepada publik informasi yang lengkap,
ya, sehingga tidak terjadi lagi penyalahgunaan yang akhirnya ya membuat entitas PSN itu menjadi negatif, ya, kesannya menjadi negatif, tidak sesuai tentu saja semestinya proyek pemerintah sebagai mestinya. Oke. Demikian ada 3 hal utama yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tadi bahwa kita memang dugaan maladministrasinya itu ada. Tindakan korektif yang kita sampaikan adalah penuntasan pencabutan dan upaya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Yang kedua adalah terkait dengan pidananya. Ya, kita minta para penegak hukum untuk segera mungkin masuk dan membuktikan bahwa ada indikasi pidana, khususnya terkait dengan status tanah, di mana kami meyakini ada keterkaitan yang sangat kuat antara pagar laut dengan upaya penguasaan ruang laut, ya, di mana ada 2 kali upaya. Upaya yang pertama adalah 370 hektar yang berhasil menjadi 263 bidang SHGB yang saat ini 50 sudah dicabut, dan ada upaya 1.400 hektar lagi pada lokasi yang berhimpitan dengan pagar laut. Dan yang terakhir, kita melihat bahwa di lapangan ini semua sudah berkelindan, ya, bercampur aduk antara PSN, PIK 2 dan pagar laut. Untuk itu kita minta agar itu dievaluasi, memberikan kejelasan kepada masyarakat. Nah, hal-hal ini tentu saja tidak semuanya berada di kewenangan kami. Kami mendorong agar semua pihak terkait, termasuk juga aparat penegak hukum, untuk dapat bekerjasama menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, oke. Ini investigasi ini dimulai tanggal berapa? 19 Desember. Sekarang tanggal berapa? 3 ya? 3 lupa waktu 3 Februari. Berapa hari kerja ini berarti dituntaskan? Ya. 1 bulan hari kerja kelihatannya, ya. 1 bulan hari kerja diselesaikan. Ini waktu yang sangat singkat di tengah-tengah harapan masyarakat yang cukup besar terhadap penuntasan kasus ini. Jadi kawan-kawan tadi sudah dilihat, disaksikan sendiri bahwa temuan-temuan dari yang telah dilakukan dari investigasi atas prakarsa sendiri yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Banten. Jadi intinya tadi ada maladministrasi dalam rangka pengawasan wilayah laut yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Banten. Yang kedua juga tadi disebutkan bahwa terdapatnya temuan bahwa status hak atas tanah yang dari pagar laut itu terindikasi untuk menguasai hak atas tanah. Nah, karena bukan hanya persoalan di Kohot yang sebanyak 263 bidang tanah, tetapi juga sudah ada pengajuan terkait dengan 1.415 bidang tanah dari 1.415 hektar dari 16 desa di 6 kecamatan yang ternyata menurut keterangan dari BIG setelah di-overlaykan persis sama dengan adanya pagar laut ini. Selain itu, Ombudsman Perwakilan Banten juga menemukan adanya 6 indikasi pelanggaran pidana yang nanti ini didorong agar APH bisa segera menindaklanjutinya. Dan yang terakhir adalah terkait evaluasi terhadap PSN. Karena persoalan pidana bukan wewenang Ombudsman, ya berarti itu nanti Ombudsman mendorong saja. Silahkan itu APH bergerak, ya kalau APH tidak mau bergerak, monggo, itu kewenangannya APH sendiri. Terus kalau terkait PSN, karena itu bukan kewenangan perwakilan, nanti kami akan berkoordinasi dengan seluruh jajaran anggota Ombudsman Republik Indonesia, 8 orang lagi. Apakah PSN, evaluasi PSN ini nanti akan ditindaklanjuti, termasuk juga terkait dengan status hak atas tanahnya. Apakah nanti akan menjadi investigasi susulan dari Ombudsman pusat. Nah, mungkin informasinya akan disampaikan bisa saja seminggu 2 minggu yang akan datang, karena mekanismenya harus dimusyawarahkan dalam rapat pleno antar pimpinan. Jadi kawan-kawan media, itu saja yang bisa disampaikan dalam acara kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
masih ada yang harus. Jangan memprovokasi, jangan yang susah-susah, jangan yang nyudutin. Ya, siap. Baik, mungkin bagi untuk sesi pertama untuk 3 penanya dulu, mohon sebutkan nama dan medianya dari mana, Pak? Oh ya, baik. Saya Fadil dari Kumparan. Mohon izin tanya Pak Yeka dan Pak Fadli, tadi dipaparkan bahwasanya dari pihak Ombudsman sudah melakukan pemeriksaan kepada para pihak, dan tadi dipaparkan ada beberapa, tapi tidak ada terlihat atau mungkin tidak ada dipaparkan bahwasanya ada melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa yang berada di kawasan pagar laut itu. Apakah memang Ombudsman tidak melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa itu atau bagaimana? Dan kalau misalnya memang tidak dilakukan pemeriksaan itu alasannya kenapa, dan apakah selanjutnya setelah ini dari Ombudsman ia bakal melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa itu, mungkin salah satunya terkait dengan di Desa Kohot. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih. Langsung jawab saja. Oke, baik kawan-kawan. Karena saya sebagai pengambil Provinsi Banten, jadi setelah apapun yang dilakukan oleh kantor perwakilan Ombudsman Provinsi Banten selalu berkonsultasi. Dan memang kami tidak sampai masuk ke arah sana. Jadi kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kohot. Mengapa demikian? Karena framing yang kami hasilkan dari berbagai permintaan keterangan itu masuknya ke arah pidana. Itu masuknya ke arah pidana, dan untuk masuk ke arah sana Ombudsman tidak berwenang. Walaupun kan itu ada prosedur ya, tapi ujung-ujungnya nanti akan melanggar pidana. Oleh karena itu nanti ini di dalam poin 6 ya, ada 6 hal kan yang terindikasi pidana. Salah satunya itu adalah terkait dengan terkait dengan upaya penguasaan ruang laut ya. Jadi ada poin yang kelima terkait upaya penguasaan ruang laut, dan ini kami melihat itu adanya potensinya pidana. Nah, karena ini potensinya pidana, kalau nanti Ombudsman dipaksakan mengusut itu sudah melanggar kewenangan gitu ya. Jadi Ombudsman tidak masuk ke area situ. Itu ya. Terima kasih. Monggo yang lainnya. Ada lagi tambahannya? Nah, kalau ada tambahan monggo silakan. Terima kasih Pak Eka. Ya, satu memang itu. Yang kedua, sekali lagi fokus kita kan masih awalnya adalah pagar laut. Sedangkan itu sebenarnya lebih lari kepada penguasa ruang. Ya, dengan adanya beberapa surat dari kepala desa itu kan. Nah, itu nanti kaitannya bukan dengan pagarnya, tapi lebih kepada penguasa ruangnya. Demikian. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Eka. Jihan Pak dari Tempo. Pak, tadi menegaskan saja soal, tadi kan ada maladministrasi gitu Pak ya, dari pihak KKP Banten lah. Itu yang dimaksud murni kelalaian pengawasan atau bagaimana? Terus yang kedua, dari Ombudsman sendiri, apakah mengetahui siapa sih yang masang pagar seluas 30 km itu? Yang ketiga, dari 1.500 upaya pengajuan tadi, itu masih di tahap bertanya ke KKP Banten apakah itu dulunya wilayah Girik atau bagaimana, terus siapa yang berupaya mengajukan tadi yang sekitar 1.500. Oh, serius ini Pak, terima kasih. 3 tadi ya, saya kalau banyak begini saya suka lupa. Nomor 1 dulu Pak. Oh ya, oke. Oke, terkait DKP. Pertama adalah sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah ya. Wilayah 12 mil itu adalah wewenang pemerintah daerah. Yang kedua sesuai dengan peraturan ternak SOTK itu penanggung jawabnya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, kita melihat bahwa memang fungsi pengawasan adalah bagian dari fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Kita menyadari ya di saat DKP menerima informasi ini sudah melakukan upaya dan kami mengapresiasi itu juga gitu ya. Namun kan sampai dengan
selesainya, bahkan sampai sekarang kan belum selesai ya, itu permasalahan pagar ini dari awal aduan sampai hari ini adalah jumlahnya bertambah, waktunya cukup panjang. Dari sudut itu makanya kita melihat bahwa masih perlu ya adanya maladministrasi di sana, karena memang butuh waktu dan itu memang tanggung jawab mereka. Yang kedua adalah informasi ini dengan didapatkan dari masyarakat ya. Jadi sedangkan pengawasan itu memang adalah tanggung jawab dari DKP, salah satu di antaranya. Nah, ada fungsi KKP di sana, ya tentu saja. Mungkin ada juga tugas dari instansi lain yang juga bertanggung jawab melakukan pengawasan. Tapi terkait dengan aduan nelayan yang terdampak langsung oleh pagar laut ini, kami meyakini ada kelalaian dari DKP. Minimal penindaklanjutinya membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga berkepanjangan lah, bahkan bertambah panjang lah pagar laut itu yang awalnya cuma 7-10 km menjadi 30 km dan membutuhkan waktu 4,5 bulan ya, sampai kemarin di tanggal 22 Januari dilakukan pencabutan. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Ada upaya. KKP melaporkan kepada DKP, melakukan DKP melaporkan kepada KKP, melakukan patroli secara bersama-sama, menghentikannya juga, ya, menghentikan di bulan Oktober ya kalau saya tidak salah, menghentikan. Tapi kenyataannya kan satu, itu bertambah panjang. Yang kedua, penyelesaiannya karena bertambah panjang akhirnya kan menjadi bertambah berat. Ya, di sisi situ kita melihat bahwa ada maladministrasinya di sana. 7-10 kilonya. Kita tidak bisa menyatakan apa. Yang jelas ada upaya sudah, tapi tidak maksimal sehingga sampai sekarang akhirnya menjadi membutuhkan waktu yang lama. Kita pahami Mbak ya, itu tidak sama dengan di darat ya, yang bisa di stop lalu ditaruh satu orang pengawas di sana gitu ya, 24 jam atau. Ini kan di laut ya, bisa dipasang di mana saja, sehingga memang pengawasan di laut ini membutuhkan peran peserta dari semua pihak. Tapi penanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang ya, terkait dengan ini tentu saja adalah DKP. Ya, nomor 2 terkait. Oh ya. Sekali lagi fokus kami adalah terkait dengan pelayanan publiknya, ya. Ombudsman fokusnya adalah pelayanan publiknya, sehingga dari sisi ini sebenarnya fokus kita adalah satu, bagaimana pagar itu cepat dicabut sehingga masyarakat dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang baik. Yang kedua, bagaimana peran dari penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, kita menemukan indikasi. Ya, dan semua dokumen-dokumen tersebut sudah kita serahkan juga, termasuk pertimbangan-pertimbangan itu sudah kita sampaikan juga kepada teman-teman dari DKP dan KKP ya, KDSPDK ya, pengawas. Nah, tinggal ditindaklanjuti. Ya tentu saja mereka punya mekanisme tersendiri ya terkait dengan itu. Tapi indikasi tersebut telah kami sampaikan bahwa ada indikasi yang sangat kuat dengan ini, ada pengajuan ini, ada dokumen begini-begini. Nah, silakan ditindaklanjuti. Ya, itu bukan lagi ranahnya Ombudsman untuk menindaklanjuti. Ya, indikasinya ada upaya pengajuan di wilayah pagar laut yang di overlay itu sangat mirip, yang suratnya juga menyatakan akan membangun ya bangunan tradisional berupa cerucuk gitu kan. Nah, kan itu udah jelas itu di situ. Ya tinggal untuk mereka tidak lanjuti saja. Ya. Apa tadi gitu ya? Oke, prosesnya berdasarkan keterangan para pihak bahwa proses itu menurut teman-teman ATR BPN belum sampai di ATR BPN ya, dan sudah tidak diberikan rekomendasi oleh KKP. Cuma jangan lupa di 370 itu pun DKP tidak memberikan rekomendasi, tapi ternyata HGB-nya terbitkan gitu loh. Nah, kita juga berharap yang 1.500 ini karena dari KKP sudah tidak memberikan rekomendasi, jangan sampai nanti prosesnya tetap
berlanjut ya, sehingga berulang kembali kejadian yang ada di Kohor. Ya, ingin mereka menyampaikan bahwa ini dulu adalah girik, ada dengan segala pertimbangan macam-macam ya. Lalu ingin menyatakan bahwa sekarang sudah ada tanah timbulnya, sehingga minta diterbitkan kembali, menanyakan apakah itu garis pantainya segala macam. Intinya seperti itu. Aduh, saya turun. Bukan di sana. Teman-teman dibantu. Permohonan informasi batas administrasi wilayah. Informasi batas administrasi wilayah. Jadi kalau adanya permohonan informasi batas wilayah di sekitar 1.400. Iya, intinya menurut apakah memang ini adanya di bawah garis pantai apa di luar garis pantai, itu batas informasi. Oke. Enggak, dia udah tahu kok, cuma nanya-nanya aja.